Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di sebelah saya adalah Diana D. Selamat malam, Diana. Halo. Yang hadir di sini biasanya punya pengalaman mistis, entah itu kerasukan, kesurupan, diikutin makhluk gaib, Ya, punya pesugihan, pelet, dan lain-lain. Kamu sendiri punya pengalaman mistis nggak? pernah sih kayak mungkin diikutin makhluk halus ya. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu aku ada event di Sulawesi, daerah Mamuju, di salah satu tempat di sana. Jadi kayak setelah perform gitu kan, pagi kan, subuh, aku kejar flight paling pagi. Dan perjalanan dari venue ke airport itu kan jauh ya, kayak lewatin jembatan, terus kayak hutan, kayak udah hampir hutan gitu kan. Jadi udah kan lewatin, terus sampai Jakarta, aku maghrib baru bisa tidur kan. Karena kan mungkin terlalu capek, pas mau tidur, kayak setengah tidur gitu, tiba-tiba ada yang masuk ke kamar. Aku kan kebetulan itu lagi pesen makanan ya dari salah satu itulah ojek online ya. Terus kayak ada yang masuk dua gitu, satu di pintu nongol, yang satu ke sebelah. Aku nggak lihat jelas, tapi lihat dari sudut mata. Terus aku nanya, aku kira Mbak kan yang naik kan, anterin makanan yang aku pesen. Kayak Mbak, makanan aku udah datang. Dia jawab udah. Dan dia kayak taruh sesuatu di sebelah kan. Oke. Terus udah setelah dia taruh, nggak tahu apaan itu, terus kayak dia keluar, tutup pintu. Dari situ tiba-tiba kayak ada angin kenceng banget. Cuma kayak nusuk-nusuk kayak kamu nyalain shower itu tapi full power, terus ditaruh ke punggung. Dia terasa tajamnya. Dari kepala sampai punggung gitu. Terus kayak wah udah nggak bener, tapi kayak masih mikir nggak ada apa-apa karena aku pikir kecapean. Bangun, aku lihat nggak ada makanan di samping kan. Aku telepon Mbak. Katanya jawabnya? Mbak, ada makanan aku mana? Makanan apa ya Nang? Lah tadi Mbak naik, enggak Non. Wah itu langsung gak enak kan perasaannya. Udah aku telepon temen aku yang bisa lihat kan. Tolong liatin dong, kayak nggak bener nih gue gitu. Jawabannya itu. Oh iya, gue liatin mata. Udah gitu aku mau lanjut tidur. Tiba-tiba pas mata yang merem, kayak mataku kayak disentil kencang banget, gitu kan. Bangun lagi, terus pas mau tidur lagi, kayak ada orang di samping tapi nggak ada. Nah besokannya baru kasih tahu, kamu lu tuh ditempelin kuntilanak 2. Terus gue kirim sesuatu ke sana buat maksudnya jagain lu, terus kirim itunya balik ke sana katanya gitu. Abis itu baik-baik aja? Abis itu baik-baik aja sih. Aduh, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya. Iya, Ya, kita semoga. segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang pria yang selalu mengamuk tanpa sebab. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ferry. Selamat malam, Mas Ferry. Ya, Mas Ferry yang mana? Mas Ferry ini, Oh ini. Ini adalah Mas Andri, saudara, kakak, teman, saudara. saudaranya. Mas Ferry baik-baik aja? Apa yang mau diceritain malam ini? Kondisinya seperti apa? Boleh lebih keras ya, Mas? Kondisinya kadang-kadang ngerasa aneh. Gimana? Ngerasa aneh kadang-kadang. Jadi maaf ya, Silakan. dia suka nyakitin diri dia sendiri. Dengan cara apa? Jadi kalau dia ngelihat benda tajam atau apapun yang bisa ngebahayain dia, itu dia kejar gitu. Terus dia juga suka ngomong kayak, kita ngomong nyambung nih, tapi dia di selipan bicaranya itu ada
ada kata-kata kasar lah apalah gitu. Ya enggak Misalnya kayak gimana? jorok. Hah? Ya kadang misalnya ada kadang-kadang kata-kata ngomong. jorok aja gitu kalau lagi terlintas gitu langsung ngomong gitu kan. Oke. Ini awal ceritanya sejak kapan kayak begini? Iya, sejak mau lulus sekolah. Pernah melakukan sesuatu setelah lulus sekolah atau apa? Jadi sepengakuannya gini Kak, dia dulu sempet cari guru buat ilmu kebal. Terus dia dikasih gurunya itu pelor, jimatnya itu pelor yang ditelan. Jadi dia bisa kebal, tapi setelah itu dia udah luntur sekarang. Kemarin pun kena paku berdarah kepalanya. Tapi waktu itu sempat berfungsi itu benar. Sempat berfungsi. Itu pelornya ditelan. Mm-mm. Ini diikat gini? Karena dia kalau nggak diikat dia suka itu giginya tuh suka mukulin giginya lah apalah gitu. Makan. Muka Kadang ada juga nonjolnya. dipukul muka. Apa yang bikin tiba-tiba mau nyakitin diri sendiri? Kepikiran sesuatu atau ada yang bisikin? Nggak tahu ya, apa sih logika kayak seperti imajinasi dorongan pikiran gitu. Kalau yang ngerasukin mah nggak ada. Cuma kadang-kadang dorongan logika itu udah ngelihat barang tajam tuh ada aja bawaannya pengen ngancurin aja. Kayak macam pisau, atau ladi, kayak semacam apa ya gelas. Pernah Atau ngelukain diri sendiri? pernah. Sering Pakai banget. apa? Kadang-kadang ya nggak kuat. Terakhir dia itu pakai paku di kepalanya sini nih ada bekas di sini. luka. Itu dia ngeliat paku dibentur-benturin ke paku sampai berdarah. Waktu punya ilmu kebal sebelumnya nggak apa-apa tuh, nggak luka. Enggak, dia nggak luka. Sekarang Cuma udah sekarang udah luntur gitu. udah Tapi luntur. sisanya ya kayak gini Takut dia efek samping. kayak nggak normal gitu. pernah coba cek ke medis. Udah sering dicek kayak Kalau dibawa. rumah sakit Ya itu katanya sih nggak ada penyakit apa-apa. Kemarin sempat di ronsen juga, itu bersih katanya nggak ada. rekam otak udah scan. Di scan apa hasil? Di scan Semuanya normal. Normal. rekam otak 2 kali. Scan pertama 2014 scan, 2015 rekam otak 2 kali tuh rumah sakit. Scan otak. Ya kan itu kan istilahnya udah jelas, tapi hasilnya normal. Saya bingung Hasilnya makanya. normal. Tapi nggak tahu kenapa badan saya kayak gini. Makanya saya tuh datang kemari ke Arwah Solusi biar ada saran lagi tuh, biar pengen normal kayak yang lain gitu. Saya sedih kalau Baik. bilang sedih. Ya kami turut prihatin dengan kondisinya Mas Ferry ya Mas ya. Mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan solusi dan bisa normal ke depannya. Kami akan ajak Mas Ferry untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Keren. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ferry terlahir tanggal 9 Agustus 1994. Saya melihat Ferry terikat di dalam dirinya sendiri. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang sangat dalam. Dia terbelenggu oleh pengaruh mistis yang mengganggu jiwanya. Entah kenapa, dia harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Saya melihat makhluk botak tinggi, besar, dan bertaring meneror kita semua. Selamat malam. Selamat malam Roy. Selamat malam. Silakan duduk semua. Terima kasih. Yang ini Mas Ferry dengan tanggal lahir 9 bulan 8 1994. Mas Ferry ini waktu lulus SMA pernah mempelajari ilmu hitam untuk kekebalan, menelan pelor. Waktu itu sempat berfungsi tapi sudah luntur. Tapi sekarang justru efek sampingnya sering menyakiti diri sendiri dengan benda-benda tajam. Makanya tangannya harus diikat karena kalau kuat. tidak bisa tidak terkendali. Dan terakhir bukti sudah lunturnya paku di kepalanya kepala ditusuk dan berdarah ya. Malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk dapat solusi supaya bisa hidup normal ke depannya. Iya. Oke.
Ferry itu saya sih banyak sekali. Banyak tanya. Oke. Terus Menyakiti diri sendiri dengan Benda macam-macam. tajam, macam-macam. Macam-macam. Setiap ada benda tajam dia maunya nyakitin diri Paling sendiri. parah dengan apa, Mas Ferry? Intinya mah semua juga parah, Pak. Pernah dengan apa aja? Pernah dengan apa ya? Pernah ya pada intinya kadang-kadang ya gelas. Gelas. Yang soalnya yang umum ada di depan rumah. Kadang-kadang kan pisau kan sering di ini sama orang tua ya udah tahu. Udah disimpenin Diumpetin. pisau. Iya kalau gelas kan orang tua kan ngopi ya kan. Diapain gelasnya? Enggak, maksudnya kan gelasnya sering kelihatnya orang tua ngopi, jadi kan enggak tahu ketaro kan. Jadi saya kelihat keburu ke ini dulu. Ya kadang-kadang kepukul ya enggak hancur sih alhamdulillah, cuman saya lempar takut kena lagi gitu. Masih ada kontrol cuman enggak kelawan. Jadi logika pikiran gitu dorongannya kuat gitu kan. Dorongannya kuat untuk Nah, yang negatif, ke arah benda-benda tajam itu. yang lukain aja. Pernah sampai luka parah banget? Pernah lah. Ya makanya kadang-kadang berdarah, kadang-kadang tantu, kadang-kadang pada luka. Karena gelas, pisau. Padahal waktu melakukan itu sadar sebenarnya. Sadar, cuman kontrolan pikiran tuh Cuma banyak nggak kan. bisa dikendaliin. Iya, banyak kan pemikirannya yang kebanyakan sejak usia berapa ya? ya kalau nggak salah ya semenjak usia kelas 2 SMA itu udah mulai ada. 17-an. Parah-parahnya lulus SMA, alhamdulillah masih bisa sekolah. Oke, iya nggak apa-apa. Saya tidak menganggap gini. Siapa tadi namanya? Ferry. Ferry. Saya tidak menganggap ini aneh atau apa. Saya sering sekali menemukan kasus-kasus seperti ini. Intinya, Ayo, Nan. saya ingin nanya nih, ini yang apa namanya yang membantu ya juru bicaranya? Iya. Saudaranya. Saudaranya. Saya ingin, biasanya di jam berapa dia akan berubah? Ada Kalau jam-jam tertentu nggak? berubah, Intinya mas setiap Kayak dia hari, nggak ada jam-jam cuman tertentu, paling Kak. parah malam. Biasanya Setiap hari, malam, Mas. Tapi lebih paling marah malam. Gitu. Tapi dia tuh gak ada jam-jam tertentu. Jadi kalau dia ngeliat apa aja yang Iya, benar. ngebahayain tuh Ada aja. langsung tekanannya tuh kayak mau ngebahayain gitu. Iya benar. Oke. Wow, ya. Saya ngelihat Mas Ferry juga nih. Kita nih ada di ambang dua dunia sebenarnya. Tapi pelan-pelan lah saya akan bantu dengan apa yang saya Mudah-mudahan punya ya. Ada solusi. Jadi gini, Sedih saya sekarang. saya ngerasain banyak sekali makhluk halus yang ingin dekat dengan Ferry. Karena ada sesuatu di tubuh Ferry. Dan saya juga udah menyimpulkan apa yang saya lihat di sini. Sebenarnya apa yang terjadi udah saya tulis semua di sini. Apa yang kamu lihat? Apa? Tetapi masalahnya ini ada dua gangguan. Satu kegangguan apa namanya hantu ini yang harus kita habisin. Yang kedua adalah yang aku tulis di sini catatan ini mau tahu ya, borderline personality disorder. Jadi adalah gejala perilaku agresif yang suka nyakitin tangan dan jedotin kepala tembok, itu borderline personality disorder. Nah ini disebabkan oleh orang-orang yang nggak kesampaian, gue mau ini nih, tapi nggak kesampaian. Jadi tiba-tiba langsung kayak down and drop. Nah dari situ munculnya halusinasi. Iya benar. Karena saya ngelihat ada hantu yang nempel frekuensinya sama. Jadi ini di sini ada medisnya juga, tapi ada hantu yang panjang juga gitu rambutnya sampai ke lantai kayak gitu. Itu yang saya lihat. Iya, jadi itu yang saya rasakan. Jadi nih biasanya menjedotkan kepala tembok pakai tangan pakai pisau, ngomong sendiri ya biasanya. Iya benar. Nah ini borderline personality disorder atau BPD biasanya nggak akan sembuh gitu aja, harus melalui treatment Karena maaf, Terapi iya. gitu ya? terapi. Mudah-mudahan Tapi ya, ada solusi ke Roy. iya, Mohon. bener. Saya pengen normal. Pasti bisa dong, Iya. pasti. Kan masih muda, saya Pasti pengen ada masa depan. Iya, kita coba frekuensinya cari solusi. nah dia berada di frekuensi lebih rendah dari manusia normal nih. Misalnya Itu karena dalam misalnya kondisi stres, karena kecewaan ingin dapat sesuatu tapi nggak kesampaian, Iya. akhirnya dia down, frekuensinya turun, jadi malah didatengin sama makhluk-makhluk halus betul. gitu.
Nah ini kan sebenarnya frekuensinya kita nih 100 sampai berapa lebih gitu ya, kurang lebih. Nah dia cuma di 50 gitu. Nah ghostnya, hantunya berada di 30 sampai 50 nih. Nyambung kan jadinya. Jadi kalau kita bisa mikir secara logika, kalau dia tuh baru nyampe di frekuensi ini. Karena kenapa sih kan bisa lemah? Karena ini ada semacam penyakit psikis. Mudah-mudahan dimengerti kali ya. Iya. Tapi saya berusaha untuk pelan-pelan nyampein kok. Cuman Roy, Ya, saya tuh ibaratnya pengen kesini datang sini tuh minta solusi, pengen minta ada arahan sama Kak Roy. pasti. Makanya saya datang ke sini diusahain sama saudara di Gejala ini memang real dan emang ada gitu. Ya soalnya tadi gerakan-gerakannya juga kayaknya di luar kesadarannya dia, refleks aja gitu. Refleks dan gejalanya lebih agresif dan kompulsif. Jadi orang tua juga sudah bingung, dibawa ke sana kemari udah bingung sama orang pintar. Iya kayak gini terus masih sama iya udahlah seperti sama Agresif. dokter kosong dicek. Oke. Orang tuanya sering ke orang pintar sebelumnya. Iya sering sih sering. Kalau orang pintar kan bawa dia kali. Terus di luar kepentingan atau kebutuhan untuk Mas Ferry? Kalau itu sih kurang tahu juga kalau. Saya mau tahu mungkin ada kaitannya apa yang dilakuin orang tua Iya. di masa itu sehingga ke anaknya ada kaitannya nggak? ada kaitannya pasti. Pernah ke melakukan dukun atau pas gitu juga? Kalau itu kurang tahu Kak, orang tuanya. Hal-hal mistis atau apa gitu? Tapi Nggak? setahu saya sih nggak tahu ya, ya namanya Iya, anak ya. Cuman ya kayak orang tua saya tuh, ya nggak tahu sih, cuman nggak ngerasa enggak sih kayaknya, ngerasa yakin orang tua saya tuh ya Nggak pernah ke orang pintar gitu. maksudnya enggak Nggak main-main kayak gitu ya? enggak lah. Soalnya kan orang tua saya kan yang ngajarin saya juga ya maaf ya sama yang kuasa lain. Oke. Selain menyakiti diri sendiri, pernah ini nggak Yang saya melakukan- aneh bingung kayak gini Kak, maaf motong. Yang saya aneh kadang-kadang saya kan tadinya masih sekolah tuh masih bisa naik motor ya. Naik motor aja juga keganggu, hampirnya bawaannya ya kadang-kadang ke samping. Cuman saya tuh ya masih bisa ngontrol, cuma orang pengennya. Cuman ya kalau udah parah nggak kuat saya nggak naik motor tadinya kan, cuman keganggu naik motor juga. Kan Jadi tadinya dia masih keganggu bisa, sama cuman gerakan masih ada refleksnya. gangguan. Cuman masih pengen lah, cuman udah parah ini nggak berani takut. Janganlah kalau Iya. memang Iya. kamu udah kayak gini takut Yang nanti saya malah sedihnya, jatuh. saya tuh ngerasa paling aneh diri sendiri tuh ya saya doang gitu di kampung. Saya sedih ngeliat teman-teman kadang-kadang ya Mereka ngucilin kamu gak di kampung? enggak sih, malah mah pada nemenin gitu. Tetangga saya tuh ngajakin saya jangan malu udah, kalau ada yang ngejelekin mah ada saya katanya, teman-teman saya tuh yang di kampung. Alhamdulillah pada ngertiin kendala saya. Kadang-kadang diajak main saya juga masih sedih saya tuh. Jadi ngeliat. kasih dukungan terus Kenapa? ya? Iya. Serang itu Di Banten. di mana? Iya di Banten. Dia Saya mau tanya ke Mas Andri. Iya. Sepanjang yang Mas Andri tahu, selain menyakiti diri sendiri, buka nggak tahu sadar atau nggak, pernah nggak dia menyakiti keluarganya? Pernah ya? Pernah, Dia maksudnya? pernah kayak mukul ibunya gitu. Dia pernah. cuman atau bukan pernah lagi sering, cuman ini mah Iya. kendali ya penyakit ini kadang-kadang Dia kena gerak refleks gitu kan. refleks. Kalau dalam batinnya mah nggak mau, saya juga Tendang kasihan. atau pukul gitu? Nggak sadar aja gitu ya? Sadar. Dia di Dalam luar batin kendali mah, aja gitu? di luar kendali. Dalam batin mah nggak pengen, cuman tuh kalah saya tuh. Padahal ya udah nyebut yang di atas, ya mungkin ya belum dikasih inilah Oke. ke Roy, keluarga. yang kamu lihat dia melakukan itu karena memang sakitnya Sakit apa? atau ya karena lagi ada masalah nggak tahu secara medis Aneh. atau mungkin dikendalikan makhluk gaib sampai dia menyakiti keluarganya, mukul atau nendang ibunya gitu. Kalau sekarang sih dia udah kemasukan hal-hal yang gaib gitu. Awalnya tadinya memang jadi gini, mereka kan tidak tahu bagaimana harus men-treat dan dapat treatment seperti Nah, apa. pengobatan namanya Nah, kampung. jadi sekarang tuh malah yang masuk serem-serem semua. Gitu, jadi kayak ada semacam cewek rambutnya panjang banget sampai ke lantai. Dan sekarang ada di sini. Iya, ada di sini. Kayak ada semacam cewek rambutnya panjang banget sampai ke lantai. Dan sekarang ada di sini. Iya, ada di sini. Saya tahu ini memang saya mengerti lah dengan teori-teori seperti ini. Namun pada kasusnya
nggak bisa dianggap remeh. Gitu. Dari yang ini, ya aku udah jelasin kan. Dari tadi keluar kata-kata yang kayaknya di luar Ya, kendalinya dia. di luar kendali dia dari tadi kayak ngomong. tiba-tiba jedar ini, tiba-tiba jedar ini. Iya, iya, iya. Gitu ya? Betul, betul. Namanya BPD, Borderline Personality Disorder. Tapi kita harus bantuin dia nih supaya dia bisa sembuh. Dengan cara sebenarnya kasih Mohon keras. sebenarnya dia tuh kalau kita kasih input yang positif terus, dia akan jadi yang kita mau.